Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Lydia Imania, guru produktif di SMK Negeri 1 Samigaluh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang memahami pasar untuk kelas 10 BDP. Apa itu pasar? Adakah yang sudah tahu? Jika kalian belum tahu, silahkan perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan dengan seksama ya teman-teman. Yang pertama atau A, pengertian pasar, pemasaran, dan pemasar. Masyarakat memerlukan tempat untuk memenuhi kebutuhannya, begitu juga produsen atau perusahaan industri membutuhkan tempat untuk menjual barang hasil produksinya. Oleh karena itu, dibentuklah pasar untuk mempermudah semua itu. Jadi, pasar adalah suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli yang sedang melakukan transaksi jual-beli. Atau secara luas, pasar diartikan sebagai transaksi jual-beli yang dilaksanakan oleh pembeli dan penjual serta dilaksanakan tanpa harus bertemu secara langsung. Selanjutnya adalah pemasaran. Adalah suatu kegiatan yang menciptakan nilai ekonomi. Sedangkan pemasar adalah orang yang melakukan kegiatan pemasaran. Untuk yang kedua adalah evolusi terjadinya pasar. Dapat kalian lihat, ada gambar satu. Gambar tersebut adalah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan secara sendiri-sendiri di mana masing-masing individu atau kelompok masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi, masyarakat atau individu itu masih memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Yang kedua adalah adanya pertukaran barang antar kelompok masyarakat, di mana masing-masing kelompok saling mencari kelompok lain untuk melakukan pertukaran barang dengan barang yang kita sebut barter. Jadi, untuk nomor 2, sudah ada pertukaran barang antar kelompok. Dan yang ketiga, kalian lihat, pertukaran terpusat dilakukan pada suatu tempat yang disepakati. Tempat tersebut mudah dijangkau oleh semua kelompok, rindang, dan sebagainya. Jadi, tempat tersebut itulah yang disebut dengan pasar. Perlu kalian tahu, evolusi terjadinya pasar ini adalah menurut Philip Kotler. Dia adalah selanjutnya adalah klasifikasi pasar. Jadi, pasar diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah sebuah tempat terjadinya proses jual-beli atau tawar-menawar. Wujudnya masih begitu belum modern, hanya berupa los, kios-kios, dan dapat juga berupa dasaran terbuka. Sedangkan pasar modern, di mana transaksi jual-belinya lebih efektif, canggih, dan efisien. Bisa memakai ATM atau juga lewat media internet. Yang kalian lihat ini adalah pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional masih ada kegiatan tawar-menawar, sedangkan di pasar modern itu sudah tidak ada dan kita swalayan, di mana kita mengambil kebutuhan kita yang satu produk gitu. Jadi kita bebas mengambil apa saja di pasar modern. Seperti itu, kita bisa memilih apapun yang kita butuhkan. Itu ya, klasifikasi pasar. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis pasar. Yang pertama, pasar berdasarkan kegiatannya. Dibagi menjadi 2, yaitu pasar barang dan pasar tenaga. Pasar barang adalah tempat terjadinya permintaan dan penawaran barang.
Sedangkan pasar tenaga adalah tempat yang menyediakan perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Di pasar barang itu contohnya adalah pasar buah, pasar sayur-sayuran, pasar buku, dan pasar barang elektronik atau pasar yang biasa kita jumpai. Sedangkan pasar tenaga adalah pasar tenaga kerja atau bursa kerja. Yang kedua, fisiknya. Ada pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret ini adalah pasar nyata, sedangkan pasar abstrak adalah pasar tidak nyata. Pasar konkret adalah tempat bertemunya antara pihak pembeli dan penjual, lalu melakukan transaksi secara langsung. Contohnya, yang biasa kita jumpai ya, itu adalah pasar sayur, pasar buah, dan pasar tradisional. Itu termasuk jenis pasar konkret. Sedangkan pasar abstrak adalah tempat di mana pihak penjual dan pembeli melaksanakan transaksi secara tidak langsung atau melalui media komunikasi. Di sini ada market dan pasar modal. Pasar berdasarkan waktunya dibagi menjadi 4. Pasar harian adalah kegiatan dilaksanakan setiap hari. Pasar mingguan, kegiatannya dilaksanakan seminggu sekali, sedangkan pasar bulanan, kegiatannya dilaksanakan sebulan sekali. Yang terakhir yaitu pasar tahunan, kegiatannya dilaksanakan setahun sekali. Contoh dari pasar tahunan yaitu PRJ, Pekan Raya Jakarta. Yang keempat, pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Ada apa saja ya? Ada barang konsumsi dan pasar sumber daya produksi. Di sini barang konsumsi adalah pasar yang diperjualbelikan berupa aneka macam barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan pasar sumber daya produksi adalah pasar yang diperjualbelikan berupa aneka macam faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, tenaga ahli, mesin-mesin, dan tanah. Selanjutnya, ada pasar berdasarkan luas kegiatannya. Pasar setempat, pasar daerah atau lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Pasar setempat, pasar di mana orang yang bertransaksi adalah penduduk setempat. Sedangkan pasar lokal atau daerah adalah pasar yang berada di setiap daerah. Kemudian pasar nasional adalah pasar yang kegiatan transaksinya masih berada dalam satu negara. Sedangkan pasar internasional adalah pasar yang transaksi jual beli barangnya digunakan untuk keperluan masyarakat internasional. Baik, selanjutnya adalah pasar berdasarkan bentuk, struktur, atau organisasi pasar. Itu dibagi menjadi 2. Yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang memiliki banyak pembeli dan penjual, sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara individu tidak mampu mempengaruhi. Kemudian, pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar di mana terdapat satu atau beberapa penjual yang menguasai pasar atau harga, serta satu atau beberapa pembeli yang menguasai pasar atau harga. Di sini, pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3. Yaitu pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak memiliki barang pengganti. Contohnya adalah Pertamina, PT PLN, dan PT KAI. Perlu kalian tahu bahwa PT Pertamina adalah perusahaan yang mengolah bahan bakar di Indonesia, dan itu hanya ada satu di Indonesia. Kemudian PT PLN
adalah perusahaan yang berkaitan dengan listrik di Indonesia. Sedang PT KAI adalah perusahaan di bidang transportasi kereta api. Selanjutnya adalah pasar monopolistik. Adalah suatu pasar yang terdapat banyak produsen yang berbeda-beda coraknya. Contohnya produsen sampo dan produsen pasta gigi, di mana mereka memiliki spesifikasi masing-masing untuk setiap produk yang mereka jual belikan. Jadi berbeda-beda spesifikasinya antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Selanjutnya adalah pasar oligopoli. Pasar yang hanya terdiri atas sedikit perusahaan, contohnya perusahaan penjual mobil dan motor, perusahaan rokok, perusahaan semen ataupun industri telekomunikasi. Alhamdulillah semua materi sudah saya sampaikan. Sudah paham kan kalian tentang apa itu pasar? Baiklah, sampai bertemu di materi berikutnya ya teman-teman hebat. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.